Diketahui oleh camat? Apanya? Itunya hasil seleksinya? Diketahui Kepala desa. Diketahui kepala desa. Ya. Camat tidak nanda tangan. Enggak, terus kepala desa yang mengusulkan nanti. Ya, mengusulkan ke camat dari 2 peserta yang nilainya tertinggi diusulkan terus keluar. Suasana pertemuan siang itu terasa hangat ketika KDM menerima kedatangan Kades Hoho yang datang langsung untuk menyampaikan kondisi di desanya. Dengan penuh harap, Kades Hoho menceritakan berbagai perkembangan desa sekaligus menyampaikan satu hal yang menjadi perhatian warganya. Untuk menanyakan pelantikan. Bupati nanti memberikan rekomendasi pelantikan. Ya. Misalnya rekomendasinya adalah surat saudara sudah terima di camat kan. Ya. Selanjutnya kami meminta saudara untuk melakukan pelantikan pada tanggal sekian-sekian gitu loh. Ya. Itu yang belum keluar. Ya. Sehingga pelantikan belum dilakukan. Ya. Yang berhak melantik siapa? Saya. Kepala desa. Rekomendasi pelantikannya belum keluar. Rekomendasi pelantikan belum ada. Kalau rekomendasi apa yang dari camat udah, yang dari bupati yang belum. Kalau dari camat udah keluar 3-3-nya yang nilainya tertinggi. Siapa yang tertinggi nilainya? Di hadapan KDM, Kades Hoho berharap agar peserta seleksi kepala dusun kadus yang sudah melalui proses penilaian dapat segera dilantik, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih maksimal. Menurutnya, warga desa sangat menunggu kehadiran kadus yang definitif agar berbagai urusan, administrasi, dan pelayanan masyarakat tidak terhambat. Kalau Bapak ada seleksi? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Penggunaan komputer? Nggak ada. Seleksi nggak ada? Nggak ada. Ya, kan soal? Nggak ada. Ya cuma sama juga, datanya juga satu, disuruh itu juga. Lantik aja? Ya langsung lantik, cuma kita langsung laporan ke kecamatan, ke Dispernes. Iya, nanti bupati memberikan rekomendasi. Ya. Dilantik aja? Ya langsung lantik. Emang ganti kepala dusun teman saya itu siapa sekarang? Ada Agus. KDM pun mendengarkan dengan serius setiap curhat dan harapan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa pemilihan kadus harus benar-benar menghasilkan sosok terbaik yang mampu bekerja untuk masyarakat, jujur, dan siap mengabdi untuk desa. Yang daftar. Oh dari dulu ini? Kan waktu istri saya. Oh dulu istrinya ikut seleksi? Iya. Oh. Yang pertama nggak lolos, yang keduanya lolos. Ikut. Ranking berapa dulu? Dulu ranking 2. Ranking 2. Terus ranking 1. Oh, direkomendasikan dilantik. Istri itu sekdes ya? Iya. Suaminya disukai. Dulu pas ada kekosongan itu Taur sama Kasih nggak lolos. Itu kita dulu juga dikompor-komporin suruh ribut, ya kita masuk ribut-ribut ngapain orang nilainya. Nah, pertanyaannya adalah ketika istri menjadi sekdes, Pak Kades sudah jadi kades belum? Istri dulu jadi sekdes. Oh iya, ini kan belum. perlu Pak. Jadi istrinya Pak Kades Hoho itu jadi sekdes sebelum Pak Kades Hoho menjadi kepala desa. Iya. Saat itu kepala desanya siapa? Yang kemarin periode sebelum saya penggan. Makanya kan saya bilang bahwa jabatan staf. Jadi walaupun kepala desanya ganti, stafnya tidak ganti. Berubah. Itu yang saya maksud tadi, syarat tunjangan itu. Iya. Itu kalau Bapak kan nanti mendapat bukan tunjangan penghasilan saja, itu biaya operasional. Iya. Gitu. Tapi yang benar kerjanya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Bapak? Kita yang kemarin itu hari Selasa sih terakhir, karena yang rame itu rame hari Senin. Hari Senin yang Bapak keluar dari kecamatan, Ya, keluar dari kecamatan. terus rame-rame lah ya. Ya. Hari Selasanya karena saya didatengin lagi oleh ketiga peserta yang nilainya tinggi dan udah bawa surat juga. Terus saya ketemu kepala dinas, Mr. Mades. Terus beliau mengatakan nanti nunggunya apa lagi Bapak, apakah mau pemeriksaan atau apa, ya segera saja pemeriksaan. Terus karena yang dikejar-kejar itu kami Pak, kita itu
udah waktunya ngelantik, nggak dilantik-lantik kan pasti dikejar-kejar. Sedangkan mereka itu hanya mosi tidak percayanya itu diduga tanpa ada bukti, terus lari ke administrasi juga udah dijawab semua bahwa kalau untuk pembentukan panitia itu kan sebenarnya kan di undang-undang kan kita menunjuk terus kita berikan SK, itu aja boleh. Cuma kita karena ngerti kan bakalan nanti kalau kita nggak ada musyawarah pasti nanti dipermasalahkan. Kita musyawarah dengan BPD, kita masing-masing coba siapa yang kira-kira udah berpengalaman, yang udah akhirnya Pak Lukman lah. Terus yang sekretaris desa, yang sekretarisnya itu karena saya kan nggak mau kalau perangkat desa ada saudaranya yang nyalon, nanti pasti jadi masalah juga Bapak. Jadi saya tanya dulu perangkat desa yang kira-kira ada saudaranya nyalon itu siapa, nanti biar nggak usah jadi panitia. Kalau yang saudaranya nggak ada yang nyalon ya nanti KDM juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperhatikan aspirasi dari desa, termasuk harapan agar proses pelantikan bisa segera dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Baginya, desa yang kuat dimulai dari pemimpin di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Ya takut ditekan-tekan, didatangi, dimintain soal kayak gitu kan biasanya. Pak Kades bilang, kayak kemarin juga sebenarnya bilang Bapak ke saya, Pak Kades ini kayaknya mendingan untuk pengocokan soal dari kecamatan saja. Tetapi kan semua proses sudah berjalan. Sudah. Kan kemudian rekomendasi sudah keluar. Yang menjadi problem adalah pelantikan yang tertunda. Iya. Pelantikan yang tertunda itu akan terus menimbulkan ketidakpastian. Iya. Dan terus ada celah orang untuk melakukan tekanan, kan itu seperti itu, sehingga memang perlu diputuskan mau dilanjutkan atau dibatalkan, ya harus segera diambil keputusan karena melahirkan ketidakpastian. Ya kalau dibatalkan saya yang dari awal keberatan Bapak. Ya artinya gini loh, instansinya mau melanjutkan atau membatalkan harus segera diambil keputusan. Bahasa saya begitu Pak. Ya, bukan harus dibatalkan, bukan. Ya. Kalau misalnya berdasarkan pertimbangan dia karena berbagai faktor, psikologi, faktor sosial, faktor teknis gitu loh. Tetapi harus cepat dibanding terlalu lama mengambang. Gitu. Kalau Bapak pasti berkeberatan dibatalkan. Iya, nanti ngamuk Pak yang 3 Pak. Karena yang lulus ini juga bisa marah. Ya. Dan bisa bawa orang juga. Bisa, dan justru kalau bisa PTUN, bisa PTUN nilainya tinggi, apapun bisa. Iya. Jadi kan pertimbangannya bukan hanya pertimbangan yang tidak lulus, tetapi mempertimbangkan yang lulus juga harus pertimbangan, punya hak untuk mempertanyakan hal yang sama. Iya, sama-sama warga juga. Nah, kita sama sebelah kan dibilang zolim, ya zolim di mana? Saya nggak mau ngulang, justru ini orang gimana sih? Nah itu yang memicu karena saya camat, kepala dinas udah pada saat audiensi, udah pokoknya upaya hukum mereka ya kalau misal nanti kita udah lantik ya monggo silakan PTUN, saya sudah sampaikan. Cuma masih blunder, jadi udah ya dari dinas sebenarnya kemarin mau ada jawaban, cuma takut juga kayaknya kan dengan masa yang seperti itu banyaknya. Orang saya disuruh keluar pula sama Kapolsek, ribut lah dari ruangan, padahal cuma sedikit 10 orang. Bapak 10 orang. Iya. Disuruh keluar dan suruh pulang, benar-benar keluar, mobilnya dikeluarin, gerbang ditutup. Itu mulai jadi karena yang satunya ini kan ada saya ditemani 1 orang ya, terus yang lainnya kan nemenin calon-calon yang 3 itu didampingi, karena kejadian yang pertama di Balai Desa juga udah ya sih masih kondusif, cuma udah menurut saya udah gak sesuai juga, udah panas ya. Pulang dari kecamatan itu betul kecamatannya pecah, iya, di Royok
Keroyok. Ya sebelum ada barikade pasukan anggota dari Polres itu kan di belakang mobil loh Pak. Dari pintu keluar, kita keluar pintu misal itu langsung sebelum keluar aja udah dibuka-buka pintu. Nah, kita keluar dikeroyok, kita berhenti, terus dibilang jangan melotot, jangan mencicil. Yang mencicil mata-mata saya, situ juga mencicil. Tapi Bapak lapor polisi? Untuk yang pidananya kita belum lapor polisi karena kemarin kita masih komunikasi dengan TH saya. Ini kan saya dipukul, cuma tidak ada luka lebam atau apa. Bapak dipukul kok nggak lebam? Kayaknya pas kena kacamatanya Terlalu kuat kali. Pertanyaan itu membuat suasana sejenak hening. Kades Soho terlihat menarik napas panjang, seolah menahan beban yang selama ini ia rasakan. Ia kemudian menjawab dengan jujur bahwa sebagai pemimpin desa tentu ada tekanan. Apalagi ketika warga berharap banyak agar persoalan di desa segera terselesaikan. Termasuk soal pelantikan kepala dusun yang masih dinanti masyarakat. Yang kena kacamatanya. Terus itu. Tapi sekarang tidak dalam keadaan merasa tertekan. Ya saya tertekan oleh pihak-pihak lain, LSM orang luar itu sih enggak sama sekali loh Pak. Saya justru tertekannya itu oleh yang tiga itu. Oleh yang lulus yang belum dilantik. Iya. Ya mudah-mudahan dengan sekarang disampaikan, dicurahkan, walaupun lintas beda daerah, mudah-mudahan aja jadi cepat dilantik. Kasihan juga kan? Jadi sudah berapa lama nih dari seleksi sampai hari ini? Dari tanggal 18 Februari. Berarti udah hampir sebulan, 26 hari. 26 hari? Oh, udah lama ya? Iya. Lama banget. Oh, itu padahal kalau ayam sudah 30 kali bertelur itu. Iya, udah dapat 55 juta. Wah, udah 30 kali bertelur nih. Sekarang ini periode yang ke-1. Oh, baru ke-1. Iya. Oh, baru ke-1 udah kepala desa populernya sampai Papua nih. Ya, tapi paling utama adalah karena ini pengarahan massa, jangan juga dipahami sebagai counter dengan pengarahan masalah. Karena Bapak mah tempuh aja jalur prosedur hukum karena Bapak adalah kepala desa. Kekuatannya adalah kekuatan di birokrasi. Standarnya ya standar birokrasi saja. Jangan ada standar pengarahan masalah lagi. Karena kepala desa ya gunakan aja kita aturan hukum. Dan setiap orang tidak boleh tertekan oleh apapun untuk merubah sebuah keputusan kalau keputusan itu diyakini sebuah kebenaran. Tapi kalau tidak diyakini kebenarannya, ada keraguan, merasa salah dalam prosedur, ya setiap orang boleh mengkoreksi. Betul kan Pak? Ya kan, betul nggak Pak? Kalau misalnya seleksi itu diyakini memang sudah sesuai prosedur, kemudian fair, transparan, terbuka, akuntabel, ya putuskan. Tetapi kalau merasa bahwa seleksi itu tidak terbuka, kemudian debatable, kemudian terindikasi kecurangan, ya orang boleh dong melakukan perubahan, tetapi perubahannya dilakukan setelah ada fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat. Gitu ya Pak ya? Kasihan orang udah ngapalin pinter-pinter. Kan Bapak tidak merekayasa yang dua itu untuk menang. Untuk menjadi yang terbaik. Tidak. Artinya tidak ada upaya-upaya Bapak untuk meloloskan mereka agar dia menjadi yang terbaik. Tidak ada. Malah dari awal itu yang dicurigai itu ada salah satu itu deket banget dengan saya. Terus ada yang satu lagi itu anaknya pejabat lah. Kalau yang deket saya itu curiganya saya mau yang anaknya pejabat yang saya perjuangkan, ya anaknya pejabat, curiganya ini karena dekat. 1 hari sebelum pelaksanaan ujian itu udah geger Bapak.
Jadi dari keluarga yang pejabat itu udah mempermasalahkan yang namanya surat dari yang SKCK dari Polres, karena dia pernah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan lembaga negara. Cuma dia dapat SKCK kan karena dia menjalani dan diputus oleh pengadilan kan tidak sampai 5 tahun, dia cuma di bawah 1 tahun. Namanya berhak mendapat SKCK. Ya kita SKCK kan nyatanya dia dapat kan, kita dengan panitia kan ya ada kan, berarti kita nggak ada urusan dengan SKCK itu. Iya. Selama SKCK itu tidak palsu, Iya. dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, Iya. yaitu Polres, ya nggak ada soal. ya Kalau mau komplain bukan sama Bapak, Iya, sama betul. yang mengeluarkan. bukan sama panitia juga. Ini seksi banget sih. Kayaknya di seluruh Indonesia deh ada seleksi kepala dusun yang KDM mengatakan bahwa setiap pemimpin pasti akan menghadapi masalah dan tekanan. Namun menurutnya, yang paling penting adalah memiliki keyakinan dan keberanian untuk terus melangkah maju demi kepentingan masyarakat. Pak Kades, jangan ragu, jangan takut dengan tekanan. Yang penting kita punya niat baik untuk masyarakat. Bapak harus punya keyakinan. Maju terus, ujar KDM memberi motivasi. Karena kadesnya populer. Kenapa? Karena kalau gitu kan mendemo Bapak akan menjadi populer viral. Ya resiko sebagai kades viral ya begini. Paham Bapak. Tapi Bapak untung mentalnya kuat. Iya. Ya kan, santai aja saya lihat. Santai. Digebuk aja nggak apa-apa. Yang pecah cuman kacamatanya. Ayah udah nyumput. Ayo. Karena Bapak terkenal lagi. Iya Bapak. Tapi semangat. Tidak menyerah kan? Enggak. Maju terus. Punya Masyarakat keyakinan. itu gimana itu masyarakat umum? Yang dia bilang masyarakat itu kan orang-orangnya sebenarnya ya itu aja. Tapi LSM setempat kalau dari luar juga LSM mas. Dari luar, kalau warga saya itu kebetulan yang 2 orang itu kan Anggotanya? nggak ada yang nilainya tinggi, nggak ada yang lolos satupun. Ya pokoknya Pak Kades sudah ketemu saya, harus semangat. Semangat. Semoga segera selesai masalahnya sehingga Bapak fokus bekerja. Siap. Bukan fokus nambah istri, tapi Ya. fokus menambah lebar jalan, menambah jumlah telur, menambah jumlah lele, Iya. menambah jumlah ikan, menambah jumlah produksi padi. Siap. Iya kan? Iya. Jangan bangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak ya. Selamat.